Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Imamudin. Saya dari French, Wajibkan Islam di Surabaya. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Departemen Teknik Informatika dan Komputer. Dalam video ini saya akan menerangkan materi mengenai mata kuliah gratis, yaitu basis data terdistribusi. Bimbingan saya dalam mata kuliah database adalah paling tidak semana sepenuhnya komputer. Pokok bahasan dalam materi ini adalah tentang pendahuluan basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, kualitas terdistribusi, join pada database terdistribusi, optimasi value pada database terdistribusi, mengukur data terdistribusi, tracking pada sistem terdistribusi, dan distributed recovery. Tujuan dari materi yang kali ini adalah memahami perbedaan data terdistribusi dan perbedaan data, memahami arsitektur data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog pada data sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada data terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada database terdistribusi. Kita memahami bagaimana menangani kegagalan data terdistribusi. Yang pertama adalah pendahuluan. Basis data terdistribusi disimpan pada beberapa tempat atau set. Setiap tempat diatur dengan suatu database yang diklaim secara independen. Seperti pada basis data terdistribusi, yaitu independen pada data terdistribusi, yaitu pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Yang kedua adalah transaksi terdistribusi atomic. Pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data terdistribusi ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Homogen adalah suatu sistem di mana terdapat tempat menjalankan tipe DNS yang sama. Sedangkan heterogen adalah sistem di mana setiap tempat yang berbeda menemukan data berbeda, relasional DNS atau non-relational DNS. Kita bisa lihat seperti bagian ini. Ini adalah arsitektur bagi data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif data terdistribusi. Yang pertama adalah arsitektur client server dan arsitektur collaboration server. Yang pertama adalah arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembilan proses server. Klien bertanggung jawab pada integrasi server, sedangkan server mengakses data dan eksekusi transaksi. Jika dilihat saat klien melakukan query, maka server akan memproses query. Sebenarnya alasan arsitektur ini menjadi populer adalah yang pertama, dengan mengimplementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server dan tersentralisasi. Kemudian integrasi yang mahal sehingga utilitasnya juga terpengaruh pada interaksi pemakai. Yang ketiga adalah klien dapat menjalankan interface basis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface grafis yang tidak bisa dipahami. Yang selanjutnya adalah arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang berbeda karena mengikuti transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses data pada server lain, sistem akan membantukan query yang bereksekusi di server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menyambungkan menjadi query Anda. Coba kita gambar di video ini. Kemudian penyimpanan data pada sistem terdistribusi.
Relasi disimpan pada beberapa tempat. Menghasilkan relasi yang disimpan pada register menghasilkan biaya melewatkan register. Kemudian itu mengulangi korelasi duplikasi atau fragmentasi ke beberapa tempat di mana fragment tersebut berinteraksi. Itu adalah fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang berbeda relasi atas fragment yang begitu dan mengirim fragment tersebut pada beberapa tempat. Terdapat macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal. Setiap fragment terdiri dari sebuah sistem garis dan relasi asal. Kemudian fragmentasi vertikal. Setiap fragment terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal yang warna biru. Ini adalah replika. Replika merupakan proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu tempat yang pada satu tempat atau lebih. Itu adalah ilustrasi replikanya. Ini ada set A dan set B. Ini satu direplikasi pada dua set, yaitu A dan B. Modifikasi untuk melakukan replika yang pertama meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang menjadi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Kemudian jika kopi lokal dari relasi menjelma tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Selanjutnya, evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk varian Excel. Ini adalah manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa network dapat menjadi sangat kompleks, yaitu dengan nama yang berbeda. Kemudian, menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat yang disimpan. Ini adalah join pada DNS terdistribusi. Contohnya, London menyimpan 500 halaman server dan Paris hanya 1000 halaman server. Ini kabarnya seperti lihat, London server 500 halaman dan Paris server 1000 halaman. Kemudian, scanning ini ditunjukkan untuk mengurangi jumlah virtual servers yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi resepsi. Sebenarnya terdiri dari langkah seperti berikut. London diproyeksikan seller ke kolom join dan dikirim ke Paris. Dan di Paris dilakukan join pada proyeksi seller dengan reseptor tulisan tersebut direvisi pada server dengan seller dan dikirimkan revisi ke London pada London dan seller dengan reseptor yang sudah direvisi. Kemudian optimasi query pada DNS distribusi. Untuk optimasi query pada sistem distribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem distribusi dan sistem interoperasi adalah yang pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Yang kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Yang ketiga, telah menggunakan metode query distribusi yang baru. Ini adalah mengubah data terdistribusi. Replikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah sinkronis replikasi. Semua kopi relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum dimodifikasi transaksi komit. Kemudian transaksi data di sebuah transparan bermemadai. Kalau ini adalah sinkronis replikasi. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data dan kopi saat ini mengikuti menggunakan ini. Ini adalah sinkronis replikasi. Dua teknik untuk melihat nilai yang sama dengan kopi, yaitu voting dan any breakout. Voting yaitu transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk menghasilkan sebuah proyek atau objek. Dan kemudian teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Yang kedua adalah any breakout. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat.
pada penyebutan. Kemudian teknik ini banyak digunakan pada penyebutan spekulasi. Pemilihan teknik desain banyak berdasarkan kamu tempat mana yang dikunci untuk setting. Sehingga pada contoh aplikasi adalah sebagai berikut. Segmentasi yang sudah dikomit harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimanipulasi. Kemudian diinginkan perintah lock pada remote site dan sementara menunggu respon di kopi yang lain. Kemudian jika tempat atau transaksi tidak dapat komit sampai kembali. Kemudian itu tidak menjadi persoalan komit harus mengikuti tombol protokol dengan beberapa pesan yang mahal karena itu alternatif yang asinkronis untuk banyak digunakan. Kemudian asinkronis aplikasi mengizinkan memodifikasi transaksi komit sebelum semua kopi diubah. Membaca harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Kemudian teknik asinkronis aplikasi menggunakan dua pendekatan yaitu prioritas dan struktur aplikasi. Perbedaannya terletak pada beberapa banyak kopi yang tiba-tiba atau kopi master. Struktur aplikasi lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi master. Perubahan ke kopi master harus dipropaganda ke kopi lain dengan cara lainnya. Jika dua kopi master diubah dan menjadi suatu konflik harus dipecahkan. Kemudian teknik ini bagus digunakan jika kopi tidak berfungsi. Misalnya setiap tempat master memiliki segmen sistem dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master atau satu. Selanjutnya adalah implementasi kriminalitas pada sinkronis aplikasi. Isu utama dalam mengimplementasikan kriminalitas aplikasi adalah menentukan berapa banyak perubahan kriminalitas kopi di propaganda atau kopi sekunder. Kemudian perubahan biasanya di propaganda dalam sebuah langkah yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi komit ke primary kopi yang diidentifikasi selama langkah capture dan di propaganda ke kopi sekunder selama langkah apply. Ini adalah mengimplementasi langkah capture. Langkah capture diimplementasi dengan satu dari dua pendekatan yaitu long test capture dan serial capture. Yang pertama long test capture. Lock test capture. Lock atau menyimpan kembali untuk mengumpulkan dan data atau CDP. Kemudian jika hal ini dikerjakan secara ditulis tertulis harus mengatur perubahan dan yang diinginkan transaksi. Yang kedua adalah procedural capture. Procedural yang secara otomatis melanjutkan atau capture menyelesaikan capture. Dengan capture dengan capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memenuhi detail dari properti lock. Dia mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sistemnya secara kreatif mengakibatkan perubahan bukan pada CDP dari primary site dan periode didistribusikan oleh kamar atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika yang terjadi replika terdiri dari perubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Praktis tersebut ditambah aplikasi yang senior akan menimbulkan delay pada propaganda perubahan. Prosedural tersebut ditambah aplikasi driven apply merupakan cara yang dilakukan untuk perubahan proses. Lainnya adalah routing pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara yang pertama adalah sentralisasi, yaitu suatu tempat melakukan semua penguncian dan memberikan kunci untuk semua objek. Primary copy, semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci baik tempat di mana objek menyimpan. Kemudian adalah distribusi penuh. Penguncian untuk semua copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distribusi dapat protection. Setiap tempat menangani
lokal web ya. Setelah global akan terjadi jika lokal web tidak menyentuh siklus seperti dapat dilihat pada gambar ini. Gambar ini 76 menunjukkan terjadi getar global. A1 minta C2 dan C2 minta C1, kemudian terjadi getar global. Untuk menilai sinyal digunakan definisi, yaitu sentralisasi yaitu menekan semua lokal web ke satu tempat. Kedua relokasi yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu direksi dan mengirim logistik ke para destinasi. Yang ketiga adalah tempat, yaitu menentukan transaksi bisa menunggu terlalu lama. Selanjutnya adalah distribusi recovery. Proses pemulihan pada kehidupan DNS distribusi lebih kompleks daripada DNS tersentralisasi karena seperti itu yang pertama dan seperti juga yang baru. Misalnya saluran komunikasi dan remote. Selanjutnya adalah juga sinkronisasi dari suatu transaksi mengeksekusi tanpa yang berbeda. Semua atau tidak ada yang harus komit. Hal ini memerlukan komit protokol untuk menangani hal tersebut. Yang suatu lagi ditangani pada setiap tempat, bagaimana pada setiap tersentralisasi dan aksi komit protokol digambarkan pada log. Selanjutnya adalah restart setelah suatu berjalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log komit atau upload untuk atau update, saat kita mempunyai rekaman maka harus dijelaskan dulu. Pada tempat ini adalah bagian penting kita mengirimkan pesan komit atau upload ke sistem sampai selesai. Kemudian jika kita menggunakan rekaman log transaksi tetapi tidak komit atau upload, tempat ini adalah subordinat untuk D. Kemudian subordinat terus kemudian koordinator untuk menemukan satu, kemudian menulis rekaman log komit atau upload itu untuk D dan menulis rekaman log. Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk D secara sepihak maka upload dan untuk D. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya subordinat mungkin mengirimkan. Kemudian dilakukan koordinator untuk menghasilkan subordinat yang menulis yang tidak dapat memutuskan apakah komit atau upload sampai koordinat dulu. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat yang miliknya. Jika suatu remaja tidak merespon selama komit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau seluruh gagal, jika tempat tersebut adalah koordinator untuk dan maka berarti jika tempat tersebut adalah koordinat dan tidak mudah maka harus berarti jika tempat tersebut adalah koordinat dan mudah maka dan diblok sampai koordinator tersebut. Lainnya pesan digunakan untuk menentukan koordinator bahwa koordinat dapat melakukan suatu transaksi sampai koordinator menerima semua aksi. Proses harus menyimpan C pada tabel transaksi. Jika koordinator setelah menunjukkan suatu transaksi sebelum menulis rekaman log atau komit atau log komit atau upload. Jika koordinator kembali maka akan upload transaksi. Jika transaksi jadi suatu komit atau upload tidak relevan. Ini kita sampai pada yang pertama apa sebenarnya DNS eksekusi dibandingkan dengan DNS sentralisasi. Pada basis data distribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan yang berbeda. Pada basis data distribusi data independen atau pemakai tidak perlu mengetahui jumlah data dan distribusi transparansi otomasi. Di mana tidak ada perbedaan antara transaksi distribusi dan transaksi lokal. Semua lokasi menjalankan perangkat lunak DNS yang sama, sistem tersebut kemudian nanti disebut heterogen, sedangkan tidak menunjukkan pada DNS sentralisasi. Yang kedua, gambarkan hasil server dan kolaborasi server. Disebut melakukan gambaran yaitu server dan server, di mana klien melakukan query, kemudian server dan
memproses query tersebut. Sedangkan untuk sektor collaboration server juga dapat melakukan query terhadap server-server yang lain. Kemudian nomor 3, arsitektur processing server jika suatu transaksi dikirim ke DNS akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda di koordinasi. Nah, kalau khusus digambarkan dalam manajer transaksi satu berbeda. Kesempatan ini jadi server digambarkan ada banyak tempat, kemudian kalau satu-satu menguasai dari beberapa tempat ini menjadi satu kesatuan. Sehingga definisikan fragmentasi dan aplikasi dalam di mana data disimpan. Yang pertama adalah fragmentasi, terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan menurun fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris datar. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari datar. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Untuk warna itu adalah fragmentasi horizontal dan biru adalah fragmentasi vertikal. Kemudian untuk replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih. Sebagai contoh, jika relasi X fragmentasi S1, 2, dan 3. Kemungkinan terdapat hanya satu kopi X, di mana X2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya dan X3 replikasi pada semua tempat. Jadi pada gambar terdapat dua set A dan B, di mana S1 direplikasi pada dua set tersebut. Kemudian definisikan tipe data independen, yaitu tipe data domain adalah pemakai jika belum mengetahui lokasi data. Selanjutnya, bagaimana teknik voting transit on one without I development pada replikasi sinkronis. Yang pertama adalah voting. Voting yang merupakan transaksi yang harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Objek harus membaca cukup kopi untuk menunjukkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi. Itu penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Dan ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah nilai biasa. Yang kedua adalah read any read all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada voting. Dan teknik ini biasanya banyak digunakan pada sinkronis dan voting. Selanjutnya adalah penjelasan bagaimana sinkronis aplikasi diimplementasikan. Khususnya jelaskan maksud tersebut dan slide. Implementasi primary set pada sinkronis aplikasi. Yang pertama adalah isu utama dalam implementasi primary set aplikasi adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy diperlukannya ke copy standard. Perubahan biasanya diperlukan dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah tersebut dan diperlukan ke copy standard selama langkah apply. Kemudian mengimplementasikan langkah tersebut diimplementasikan dalam dua pendekatan, yaitu long-fit proses dan proses visual proses. Long-fit proses yaitu log and minimal necessary digunakan untuk mengalihkan data tabel atau aktivitas. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan kesaksian yang dihentikan transaksi. Yang kedua adalah prosedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dan digital untuk mengerjakan
Selain pada sekunder, setelah itu mewujudkan perubahan PDBT dari kriminalitas dan mengubah kopi. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi replika sebagai sepanjang relasi yang dimodifikasi. Kali ini terjadi replika terjadi dari pengubahan pandangan material yang menarik sebagai perubahan. Yang ke-9 adalah apakah perbedaan antara language dan prosedur untuk implementasi untuk language digunakan untuk mengajar sistem data tabel. Sedangkan prosedur secara otomatis menggunakan prosedur untuk mengubahkan prosedur. Yang kedua adalah mengapa pemberian nama unik pada objek dan data lebih kompleks pada contoh substitusi. Karena bisa berrelasi di segmen dan tidak substitusi menggunakan nama global yang unik yang disebut relational. Manajemen katalog itu diperlukan untuk mengurangi zaman di mana data disimpan. Sekian dari materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.